Rombongan ini terus lanjut jalan, padahal nggak ngerti ngarah kemana. Ini ngarah kemana sih? Capek jalan terus gak sampai-sampai. Wes talau jodoh rewel. Akhirnya nganut bose. Aku buta map. Belok kiri Loh, kok apaan tuh? Apaan sih? Ilmu hoki Cray aktif lagi ternyata. Nggak disangka Cray yang dari tadi ngasal milih arah, rupanya malah bawa mereka semua ke arah para korban hilang. Tino dan rombongan langsung bergegas buat nyusulin para korban buat memberi pertolongan. Karena sudah terjebak berhari-hari di reruntuhan, para korban ini tak cuma luka, tapi juga sangat kelelahan. Setelah luka mereka diberi potion pereda nyeri, mereka semua diberi Cray coklat buat ngisi tenaga. Coklat. So nice, enak tahu. Bang, salah bang, itu Kiko bang. Lagian yang lu bawa coklat bang, bukan sosis. Sambil ngisi tenaga, Greg dan Gilbert minta keterangan pada Rudolph. Kenapa bisa rombongan yang isinya hunter level 5 sampai kejebak di reruntuhan ini? Kok bisa sih bang? Jadi gini. Nah gitu. Oh. Dari keterangan Rudolph, rupanya yang ngebantai rombongannya dan bikin mereka kejebak bukan bos Phantom Serigala yang tadi. Dikatakan ada satu sosok Phantom liar seukuran manusia dan kepalanya tengkorak. Phantom ini ceritanya kuat banget ilmu pedangnya, sampai disejajarin sama pendekar pedang terkuat. Lebay. Setelah menemukan korban dan mengetahui situasi, Cray ngajak mereka semua buat pergi dari sini. Namun karena Cray buta map, dia nunjuk Tino buat jadi navigasi. Di tengah perjalanan balik, mereka merasa kalau ada musuh mendekat. Cray langsung ngecek sisa bekal pusaka yang dia bawa. Phantom yang dikhawatirin akhirnya muncul di hadapan mereka semua. Refleks mereka langsung masang kuda-kuda. Tapi karena kalah aura haki, Gilbert, Greg, dan Ruda jadi gugup sendiri. Mencekamnya kondisi di sini makin terasa. Apalagi di belakang Phantom tadi muncul satu sosok lagi. Wajir, ada ibu-ibu guys. Gugup gitu pada ngeliat apa sih? Phantom liar itu ditendang sampai nyungsep oleh sosok yang baru muncul. Sosok itu adalah Liz, teman satu partinya Cray. Liz ternyata baru aja balik dan karena Cray gak ada di rumah, dia jadi nyusulin Cray. Udah lama gak ketemu, bukannya cipika-cipiki dulu, Liz malah langsung ngegas marahin muridnya. Dia ngamuk karena Tino gak mampu beresin Phantom yang dihadepin. Karena diamuk habis-habisan oleh gurunya, Tino cuma bisa sujud sambil nangis. Saat nyoba nengahin perselisihan itu, Gilbert malah mental ditendang Liz. Kayak rasa melu-melu as murid guru dupaan. Takut Tino kena mental, akhirnya Cray sendiri yang nenangin Liz supaya nggak ngamuk terus-terusan. Rupanya Phantom yang nyungsep tadi udah bangkit kembali, dan kali ini bos serigala juga ikut muncul. Lihat itu, Liz langsung maju buat ngadepin para Phantom ini. Lagi-lagi Liz jadi kesel karena keinget muridnya nggak mampu ngalahin musuhnya. Dia lanjut ngomelin Tino sambil demonstrasi cara habisin musuh yang cepet itu gimana. Entah Liz ini lagi PMS juga kayaknya. Kemarahannya bener-bener dilampiasin buat ngebantai musuhnya. Karena omelan Liz yang sangat menusuk dada, mental health Tino akhirnya kena juga. Lagi nangis yo mbak, oga. Setelah para Phantom mokat dibantai Liz, Cray mulai ngajak ngomong Liz, nanyain dia udah tenang apa belum. Liz adalah pemburu level 6 yang kecepatannya dikabarkan tak tertandingi. Kemampuannya ini Liz gunakan buat ngalahin lawan secepat mungkin. Dia mendapat julukan Steve Light Shadow karena pergerakan Liz tak meninggalkan bayangan saking cepatnya. Misi pencarian serta penyelamatan akhirnya selesai dan mereka berhasil keluar dari reruntuhan. Setelah sukses menjalani misi, Gilbert jadi termotivasi buat mulai dari awal lagi. Dia nitipin pedang pusakanya ke Tino buat dikasih ke Cray. Hal ini dia lakukan sebagai ucapan rasa terima kasihnya kepada Cray. Sedangkan Cray dan Liz yang balik ke kantor pusat sedang sibuk urusan masing-masing. Liz sibuk turu dan Cray sibuk nyari sesuatu. Cray akhirnya surrender dan pasrah karena barang yang dia cari hilang gak ketemu. Lewat flashback diketahui kalau barang yang hilang adalah slime titipan Sitri. Ceritanya 1 tahun lalu sebelum Sitri pergi ngebolang, Cray dititipin slime hasil eksperimen yang katanya punya power bisa ngeratain satu kota. Nah, slime inilah pusaka ilegal yang dibawa Cray saat ekspedisi nyusulin rombongan Tino. Apesnya waktu kepepet mau dipakai malah hilang gak tahu kemana. Niatnya sih pengen lupain slime yang hilang itu, tapi makin lama Cray malah makin overthinking, takut slime itu ngamuk dan ngebantai satu kota. Dia pun lanjut ngubek-ngubek ruangannya, tapi tetap aja nggak ada. Kondisi ini bikin Cray ngeluh sampai nggak bisa turu. Dalam keadaan diam ngelamun tak bercerita, tahu-tahu Cray disamperin Eva. Eva ngingetin Cray soal laporan misi kemarin. Cray malah ngeles kalau itu bukan tugas dia karena waktu itu Tino pimpinannya. Ternyata saat ini Tino lagi diberi latihan tambahan oleh Liz. Cray akhirnya ngeleng melipir nyusulin ke tempat Tino dan Liz berada. Di depan ruang latihan ada banyak orang lagi nongkrong. Rombongan ini adalah party Obsidian Cross dan abang ini adalah leadernya. Namanya Sven, hunter level 6 yang berjuluk saber geledek. Rupanya party ini lagi antri nunggu giliran make ruangan latihan. Tapi karena Tino dan Liz gak kelar-kelar, Sven minta bantuan Cray ngingetin mereka buat gantian. Temen lu tuh bilangnya udah habis gak mau gantian. Mungkin mereka nambah sejam. Waktu ruang latihan dibuka, meninggal. Tino diberi latihan keras oleh Liz sampai lemes tak bertenaga. Nih guru psikopat ngelihat muridnya sekarat, bukannya istirahat malah tambah mau disikat. Mau gak mau Cray nyegah Liz supaya latihan tak dilanjutin. Setelah suasana kondusif dan Liz setuju buat udahan, siksa aku lagi mbak, jir masokis. Latihan Liz dan Tino malah kembali diteruskan. Cray ngingetin rombongan Sven kalau udah gini gak bisa dihentikan. Susah bang, mereka nambah paket malam. Karena gak bisa pakai ruang latihan, Cray dan Sven akhirnya pergi ngopi. Mereka ngobrol buat bertukar informasi. Obrolan mereka membahas anomali soal banyaknya Phantom liar saat ini. Mulai dari rombongan pelancong sampai ordo kesatria banyak yang kena bantai. Cray yang takut dimintai solusi dengan nyantainya nyalahgunain wewenang sebagai ketua klan dan nunjuk party Obsidian Cross buat ngatasin masalah
masalah ini. Lu aja ya yang kerjain, gua buru-buru. Mending gua turu. Lu kok mau-mau aja sih bang? Belum saatnya engkau tahu anak muda, tolol. Beralih ke sebuah tempat tersembunyi. Di sana ada kelompok geng Akasik yang sedang bertukar informasi. Mereka berdiskusi tentang langkah selanjutnya yang harus dijalankan. Diprediksi kalau pihak asosiasi akan segera menemukan markas mereka. Namun para anggota geng ini ragu untuk pindah dari markas ini. Mereka tak rela meninggalkan hasil penelitian dan mengulang lagi dari awal. Para anggota satu persatu mulai nyalahin Sophia, yang di saat genting dia malah pergi healing. Sophia adalah orang kepercayaan sekaligus murid dari mbah leader geng ini. Dia diberi wewenang cari informasi, jaga kerahasiaan markas sampai ngasih komando. Wah, bener-bener nepotisme sekali. Mbah ini bilang kalau Sophia udah dia hubungi dan bakal balik sebentar lagi. Semua anggota geng disuruh tenang. Si Mbah yakin Sophia punya solusi untuk masalah ini. Balik lagi ke kondisi Cray saat ini. Rupanya hilangnya slime Citri bener-bener jadi beban pikiran buat dia. Gimana enggak? Dia sampai mimpi buruk satu ibu kota kebakar hancur oleh slime yang lepas. Bangun-bangun dia keringet dingin dengan keadaan lemas. Bentar, kok pagi Cayang? Masa tadi malam gua kilap sama Cegil sih? Setelah selesai urusan kasur, Cray setuju buat nemenin Liz jalan-jalan. Waktu udah siap mau pergi jalan-jalan berdua, ternyata Cray malah didatangi oleh Guard. Liz yang gak mau waktu jalan-jalannya keganggu, langsung ngamuk ngomel-ngomel. Lah piye, senggel, sarap. Akhirnya Guard dan Liz gelut dulu bentar. Sambil nunggu mereka kelar, Cray ngajak Kaina, asisten Guard, buat ngobrol di atas. Di kesempatan ini Kaina minta ke Cray buat ngasih tahu keanehan yang dia lihat di sarang serigala putih. Cray yang pada dasarnya nggak ngeh apa-apa soal anomali-anomali yang terjadi, secara nggak sengaja keceplosan kalau ada hal lain yang perlu diwaspadai. Kaina yang mengira ini hal serius langsung minta keterangan lebih lanjut. Cray yang nggak mau disalahin karena udah ngelepasin slime berbahaya, akhirnya ngeles kalau belum saatnya dia kasih tahu masalahnya. Cray cuma ngasih tahu kalau hal itu terjadi, kliennya bakal berusaha sebaik mungkin, dan lagi-lagi dia mau ngelempar masalah ini ke Ark buat diatasi. Setelah diskusi selesai, Cray ngingetin Liz dan Guard supaya berhenti. Liz pun melipir dan ngajak Cray ngelanjutin jalan-jalan, ninggalin kantor klan yang porak-poranda sampai bikin Eva shock. Saat Cray nemenin Liz jalan-jalan di kota, tiba-tiba Liz meeting orang random di jalan. Menurutnya orang ini lagi ngawasin gerak-gerik mereka berdua. Cray yang ngerasa gak enak langsung nyuruh Liz buat ngelepasin tuh orang. Begitu lepas, orang ini langsung kabur pergi. Rupanya orang ini memang bener mata-mata dari geng Akasik. Setelah lari dia malah overthinking sendiri. Dia bener-bener khawatir strategi apa yang lagi direncanain oleh Cray. Di sisi lain sedang ada pertemuan resmi antara partai Obsidian Cross dan pihak asosiasi. Guard jadi kesel karena yang diminta menghadap itu aslinya si Cray buat dimintai keterangan tentang anomali di sarang serigala putih kemarin. Sven yang diakal-akalin Cray buat gantiin dia cuma bisa patuh karena Cray nyalah gunain wewenang sebagai ketua klan. Akhirnya partai Obsidian Cross dimintai tolong oleh Guard buat nginvestigasi ulang anomali di sarang serigala putih. Kita tinggalin dulu Sven dan rombongan yang lagi kerja lembur dan balik lagi ke kondisi Cray yang saat ini jalan-jalan lagi sama Cegil. Kali ini Cray ngajak Liz buat masuk distrik yang katanya paling berbahaya di kota. Jadi intinya mulai dari jambret, rampok, copet sampai transaksi esek-esek berhadiah semua lengkap di sini. Tapi berhubung yang datang Cray sama Liz, yang ada malah penghuni kawasan ini yang ketar-ketir. Sembunyi coy, ada Cegil psikopret. Liz nanyain Cray apa tujuan datang ke tempat ini. Awalnya Cray punya niatan investigasi karena dikabarkan lagi banyak korban hilang di kawasan ini. Cray khawatir kalau slime Citri yang dia hilangin ada hubungannya sama semua rentetan kasus orang hilang. Tapi nyatanya niatan asli Cray cuma mau beli es krim di kios yang baru buka di tempat itu. Gua pikir lu udah niat kerja bang, ternyata tetap aja gaji buta. Ternyata kios es krim yang dituju Cray sama Liz adalah kedok kamuflase dari salah satu markas geng Akasik. Mata-mata yang kemarin lari dari Cray ngawasin dari dalam kios es krim itu. Sekarang dia makin ketakutan karena dia ngira kalau udah jatuh dalam jebakan. Dia mikir kalau kemarin dia dilepasin supaya bisa diikutin dan letak lokasi markas ini terbongkar. Cuy, mikir lu kejauhan, sumpah. Mereka bener-bener mau beli es krim itu. Sebelum Cray dan Liz sampai, sebagai langkah pencegahan, mata-mata itu mau nutup kiosnya dulu. Tiba-tiba, nuhun mangga teh. rupanya Sophia udah balik dari healingnya. Akhirnya Cray sama Liz sampai di depan kios es krim yang keburu udah ditutup tadi. Karena ngerasa kalau tadi masih buka, Liz gedor-gedor rolling door-nya. Tumbas! Di dalam kios mata-mata tadi makin ketar-ketir, takut kalau Liz dobrak masuk. Cray akhirnya ngajak Liz buat balik aja. Dia ngira kalau es krimnya udah habis, makanya tutup. Lumayan nyantai gitu bang, yang di dalam senam jantung. Setelah Cray sampai di kantor, dia tanya Liz kapan Citri balik pulang. Cray pengen Citri balik cepetan supaya bisa ngatasin slime dia yang hilang. Di tengah-tengah Cray dan Liz yang sedang berbincang, Eva datang buat ngasih laporan. Tim investigasi gabungan sudah disiapkan untuk bantu penyelidikan ulang anomali di sarang serigala putih. Sesuai permintaan asosiasi, para ahli juga dikirimkan buat misi ini. Tapi sayang party Ark belum balik dan baru party Sven yang udah di lokasi. Cray yang ngah-ngoh pokoknya minta diatur agar semuanya beres. Jadi dia gak perlu ikutan ke sana lagi. Di markas utama geng Akasik, semua anggota sedang dilanda kepanikan. Mereka nyangka kalau markas mereka benar-benar udah dilacak oleh Cray. Kepanikan anggota ini makin parah karena strategi Cray yang gak jelas dan sangat abstrak. Bukannya nggak jelas bang, emang nggak pakai strategi dia itu. Melihat kondisi ini, mbah leader geng tanya pada Sophia apa solusi terbaiknya.
Awalnya semua anggota ragu dan gak yakin karena yang bakal mereka hadepin adalah hunter level tinggi. Tapi setelah Sofia ngasih orasi ke mereka semua, akhirnya semua sepakat buat memulai perang. Kita berpindah ke kondisi Tino yang lagi mandi. Dah. Kelar mandi, Tino jalan menuju kantor klan. Dia heran kenapa ada banyak banget hunter lagi kumpul saat itu. Bang, rame bener, ada apaan? Ada makan bergizi gratis coy. Rupanya para rombongan ini adalah tim investigasi gabungan dari pihak klan dan asosiasi. Mereka semua bakal ditugasin buat nyelidikin sarang serigala putih. Hal ini terjadi karena awalnya Cray mau nugasin party Ark yang level 7 buat investigasi sarang serigala putih yang notabene cuma reruntuhan level 3. Pihak asosiasi jadi ngira kalau anomali di sana bener-bener ancaman serius sampai harus pakai jasa party elit di ibu kota. Dan berhubung Ark Brave yang lagi gak ada, akhirnya dibentuk tim gabungan sebagai gantinya. Seperti biasa, Cray yang ngah-ngoh malah heran sendiri kenapa rame bener di kantor. Dia gak sadar kalau hobinya nyalahgunain kuasa buat lempar-lempar misi ke orang lain, bikin kesalahpahaman besar dan malah lebih khawatir ke uang pesangon untuk hunter sebanyak ini. Cray jadi punya niatan buat kirim separuh aja dari rombongan, tapi keputusan Cray itu malah bikin semua hunter di situ panik karena ngerasa gak akan mampu kalau cuma separuh yang pergi. Semua tenang, master kita mau kasih wejangan dogmu. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Di tengah kepanikan yang terjadi, tingkah cegil ini malah bikin tambah runyam. Dia ngolok-ngolok semua hunter di tim gabungan cupu dan bilang kalau dia sendiri udah cukup buat ngatasin misi ini. Setelah Eva kasih tahu Cray kalau masalah pesangon aman terkendali, Cray balik lagi ke rencana awal dan ngizinin semua anggota tim gabungan buat pergi. Pokoknya di sini Cray pengen tahu beres dan cepetan kelar. Kalau gitu master yang pimpin tim ya. Kok aku? Kami perlu pemimpin hebat seperti Anda. Setuju. Asu. Dan bisa-bisanya nih orang les lagi. Dia bilang bakal nyusul belakangan karena sekarang lagi ada urusan. Urusan apaan? Paling lu rebahan. Sebelum berangkat, salah satu ajudan tanya ke Cray, adakah yang perlu diwaspadai pada misi kali ini? Cray yang khawatir slime Citri lepas di sana, bilang kalau semua wajib waspada sama semua hal yang bentukannya mirip slime. Semua rombongan tim investigasi sudah berangkat menuju lokasi. Kondisi geng Akasik makin tegang. Mereka gak nyangka kalau yang bakal dihadepin adalah tim gabungan. Di sini Sofia lagi-lagi nyuruh semua buat tenang. Dia bilang kalau sistem pertahanan rancangannya gak bakal bisa ditebus. Dia juga bilang kalau gak perlu khawatir soal party Graving Souls. Soalnya saat ini cuma Cray, Liz sama Citri yang ada di ibu kota. Hal ini bikin kekuatan tempur mereka gak akan maksimal dan mudah diatasi. Sofia berpendapat kalau yang perlu diwaspadai kali ini cuma Citri, karena Citri udah ngawasin dari awal soal penelitian ini. Karena sepertinya punya dendam pribadi, Sofia minta izin pakai semua fasilitas buat ngalahin Citri. Akhirnya Sofia diberi mandat mimpin seluruh anggota geng buat melakukan penyerangan. Sedangkan di sisi lain, party Obsidian Cross yang udah masuk ke sarang serigala putih buat investigasi gak nemuin anomali apapun di dalam sini. Para anggota Obsidian Cross mulai ragu sama informasi yang beredar dan ngerasa kalau ini cuma akal-akalan Cray supaya dia gak kerja. Nah, feeling lu udah bener tuh. Emang tuh orang makan gaji buta. Namun Sven sebagai leader party meyakinkan anggotanya kalau suatu saat akan mengerti sehebat apa itu Cray. Tiba-tiba Sven dapat telepon. Halo mas, ini pesanannya udah di depan. Oh, oke, saya ambil keluar. Begitu sampai di luar, Sven diprotes oleh hunter yang bantu ikut investigasi duluan. Dia juga ngeyel soal info tambahan untuk waspada terhadap slime. Kengeyelan hunter ini dibantah oleh Sven. Dia bilang kalau kemampuan Cray memprediksi masa depan sangatlah akurat. Untuk itu, informasi apapun yang diucap Cray sangatlah berharga. Karena itulah Sven sampai berani bayar mahal buat iPhone S25 Plus Ultra Pro Max ini supaya bisa dapat info terupdate secepatnya. Cray yang janji bakal nyusul ke sana, aslinya cuma nunggu sampai semua beres baru dia nongol. Saat Cray gabut ngulur-ngulur waktu di kantor, tiba-tiba ada Citri masuk ke dalam. Cray yang ngeliat Citri udah balik pulang, rasa beban pikiran langsung plong. Citri juga pulang karena ngerasa kalau Cray sedang butuh bantuan pada masalah ini. Dia pun minta waktu bicara empat mata sama Cray buat bicarain masalah yang akan mereka hadapi.